Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Oke, yang memimpin doa pada hari ini siapa? Silakan maju ke depan. Sebelum kita berdoa, mari kita tepuk siap berdoa. Siap gerak. Tepuk berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Mari kawan angkat tangan, siaplah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabi wa ilham malaikati muqarrabin. Ya Allah, berikanlah kepadaku ingatan-ingatan dan pemahaman-pemahaman dan ilhamnya. Malaikat kepadaku, walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Pada Bu Guru, siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat, Nak. Anak-anak, kenapa sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berdoa? Supaya pintar. Pintar sekali. Dengan berdoa, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang anak-anak dapatkan bisa bermanfaat. Dengan berdoa juga merupakan wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan. Anak-anak, hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Ayo, coba dilihat teman kiri kanannya. Apakah ada yang tidak hadir? Atau ada yang berhalangan hari ini? Untuk mengetahui kehadiran kita, Ibu Guru absensi dulu ya.
Al-Faruge Watimina. Hadir, Bu. Alfia Eslewataka. Hadir, Bu. Asma Rumasaun. Hadir, Bu. Bakri Rumbati. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Bu. Fatwa Rumakabis. Siti Masni Rumah Kamar. Hadir, Bu. Syafira Rumah Kamar. Hadir, Bu. Suryani Rumah Lean. Hadir, Bu. Tuti Verika Wokas. Titi Safitri Lewataka. Hadir, Bu. Takwa Watimena. Hadir, Bu. Rita Lewataka. Hadir, Bu. Rania Pati Ekon. Hadir, Bu. Jainal Rumah Kamar. Suryat Fesan Lau. Hadir, Bu. Sania Tianotak. Hadir, Bu. Andriani Rumah Kamar. Hadir, Bu. Adilah Nasyifa Kelei. Muhammad Fatir Lewataka. Nur Evi Rumalean. Alhamdulillah anak-anak hari ini semuanya hadir. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Sebagai rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Seperti biasanya, kalau kita belajar pendidikan Pancasila, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyi bersama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih anak-anakku semua. Anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita harus mematuhi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita seperti apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, tidak boleh makan saat belajar. Pintar sekali. Kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh makan saat belajar. Apalagi kesepakatan kelas kita? Tidak boleh mengganggu Teman saat belajar. Pintar sekali. Apalagi ya kesepakatan kelas kita? duduk yang rapi dan
duduk yang rapi dan fokus. Oke, anak-anak semuanya perhatikan di depan ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu. Anak-anak masih ingat apa itu materi kita minggu sebelumnya? Ada yang masih ingat? Sesuai norma dalam Masyarakat. Pintar sekali. Materi kita minggu sebelumnya adalah perilaku sesuai norma dalam masyarakat. Perilaku sesuai norma dalam masyarakat terdiri dari berapa norma ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Terdiri dari 5 norma. Terdiri dari 5 norma. Ada yang masih ingat norma apa saja itu? Saya, Bu. Norma agama dan norma kesopanan. Pintar sekali. Norma agama dan norma kesopanan. Norma apa lagi? Anak-anak ada yang masih ingat? Saya, Bu. Norma hukum dan norma kebiasaan. Norma hukum dan norma kebiasaan. Apalagi ya? Norma apa lagi ya? Anak-anak, perilaku sesuai norma dalam masyarakat terdiri dari 5 norma. Yang pertama norma apa? Agama. Kedua norma apa? Yang ketiga norma apa? Yang keempat norma apa? Yang kelima norma? Kebiasaan. Pintar sekali anak-anakku. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat mengetahui pengertian dari hak dan kewajiban. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang anak di rumah. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta didik atau di lingkungan sekolah. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Oke anak-anak. Ibu Guru mau tanya dulu, anak-anak sebelum anak-anak datang ke sekolah, anak-anak berada di mana? Di rumah. Pintar sekali. Di rumah bersama siapa? Pintar sekali di rumah bersama mama, bersama papa, bersama kakak, bersama adik merupakan satu keluarga. Pintar sekali. Anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi kita pada pagi hari ini, mari kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Terima kasih anak-anakku semuanya. Oke anak-anak,
Tadi anak-anak katakan bahwa sebelum berangkat ke sekolah itu berada di rumah. Untuk materi kita pada pagi hari ini adalah hak dan kewajibanku sebagai anak, peserta didik, dan anggota masyarakat. Sebelum kita ketahui seperti apakah hak dan kewajiban sebagai seorang anak, peserta didik, dan seorang anak di lingkungan masyarakat, terlebih dahulu kita harus ketahui dulu apa itu hak. Hak berarti kepunyaan atau sesuatu yang kita miliki. Anak-anak, ada yang tahu apa itu pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau diterima seseorang untuk mendapatkan kewajiban. Hak akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Pintar sekali. Sedangkan apa itu kewajiban? Kewajiban itu berasal dari kata wajib. Wajib berarti sesuatu yang harus kita laksanakan. Anak-anak ada yang tahu apa itu kewajiban? Saya, Bu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pintar sekali, berikan amplos dulu untuk teman kita. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Pengertian dari kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Seseorang menuntut untuk mendapatkan hak, terlebih dahulu dia harus melaksanakan kewajiban. Pintar sekali. Anak-anak tadi katakan bahwa sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak berada di rumah. Oke, kita lihat dulu seperti apakah kewajiban dan hak seorang anak di rumah. Anak-anak, biasanya di rumah orang tua memberikan makan atau tidak? Pintar sekali. Sebelum anak-anak datang ke sekolah, biasanya orang tua memberikan uang jajan atau tidak? Berikan. Itu adalah hak seorang anak di rumah. Kita lihat dulu seperti apakah hak seorang anak di rumah. Yang pertama, hak seorang anak di rumah adalah mendapatkan makanan dan minuman. Di mana makanan dan minuman merupakan salah satu hak utama seorang anak di rumah. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama untuk melangsungkan hidup. Kalau anak-anak pulang sekolah tidak makan, rasa lapar atau tidak? Lapar.
Kalau tidak makan rasa lemas atau tidak? Dari itu kita sangat membutuhkan makanan dan minuman untuk melangsungkan kelangsungan hidup. Hak seorang anak di rumah apalagi ya? Mendapatkan kasih sayang. Pintar sekali. Hak seorang anak di rumah mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua. Apalagi ya hak seorang anak di rumah? Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari kedua orang tua. Misalnya, seorang anak dilarang orang tuanya bermain keluar dari lingkungan rumah. Karena apa? Karena orang tuanya mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak. Apalagi ya hak seorang anak di rumah? Mendapatkan kesejahteraan hidup. Tadi anak-anak sudah katakan bahwa sebelum berangkat ke sekolah itu orang tua memberikan uang jajan. Itu adalah bentuk kesejahteraan hidup seorang anak di rumah. Orang tua juga biasanya memberikan pakaian yang bagus atau tidak? Berikan. Itu adalah bentuk kesejahteraan seorang anak di rumah. Apalagi ya hak seorang anak di rumah? Mendapatkan perawatan dari kedua orang tua. Misalnya seorang anak itu dirawat oleh kedua orang tuanya dari mengandung atau masih di dalam rahim hingga ia tumbuh dewasa. Apalagi ya hak seorang anak di rumah? Berkumpul dan berkomunikasi dengan keluarga. Dengan berkumpul dan berkomunikasi dapat membuka pintu keterbukaan antara anak dan orang tua. Dengan berkumpul dan berkomunikasi juga menjalin keakraban antara anak dan orang tua sehingga terjalin kasih sayang yang baik. Itu adalah hak seorang anak di rumah. Tetapi seorang anak jangan dulu menuntut mendapatkan hak yang sudah kita sebutkan. Tetapi terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Pintar sekali melaksanakan kewajiban. Kewajiban seorang anak di rumah itu seperti apa? Membersihkan rumah. Pintar sekali. Anak-anak biasanya sebelum datang ke sekolah ada yang suka membantu orang tua di rumah atau tidak? Membantu. Siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Angkat tangan. Pintar sekali. Itu adalah kewajiban seorang anak di rumah. Misalnya sebelum berangkat ke sekolah itu kita harus membantu orang tua. Misalnya
Kalau kita bangun tidur, kita harus membersihkan tempat tidur. Misalnya merapikan bantal. Apalagi misalnya membantu orang tua, menyimpan halaman rumah. Itu adalah bentuk kewajiban seorang anak di rumah. Oke, kewajiban seorang anak di rumah yang pertama adalah membersihkan rumah. Di mana tanggung jawab membersihkan rumah itu adalah seluruh anggota keluarga. Namun, seorang anak yang selalu merasa membersihkan rumah adalah salah satu bentuk apa? Sifat kemandirian atau melatih anak itu untuk hidup mandiri. Apalagi ya kewajiban seorang anak di rumah? Tadi apa? Membantu orang tua. Pintar sekali. Membantu orang tua. Di mana kita melihat bahwa pekerjaan orang tua kita begitu banyak. Misalnya, kalau pagi ibu kita pekerjaannya begitu banyak, mau mengurus adik, mau menyiapkan sarapan, mau membersihkan rumah, berarti kita wajib membantu orang tua. Dengan kita membantu orang tua, dapat meringankan pekerjaan orang tua. Pintar sekali. Kewajiban seorang anak di rumah apa lagi ya? Melaksanakan aturan keluarga. Melaksanakan aturan keluarga itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya di keluarganya Monica, orang tuanya sudah membuat aturan bahwa setiap anak yang ingin keluar rumah dia harus berpamitan. Sebelum masuk rumah dia harus mengucapkan salam. Pintar sekali. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Masih semangat? Semangat, Bu. Oke. Untuk menumbuhkan semangat kita, sebelum kita lanjut, mari kita tepuk fokus. Oke, semuanya perhatikan ya. Oke, semuanya berdiri, ayo berdiri. Remas-remaskan tangan, kaki. Oke. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke, itu tadi adalah hak dan kewajiban seorang anak di rumah. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya dulu. Sekarang anak-anak berada di mana? Sekolah. Di sekolah. Anak-anak berada di sekolah, berarti anak-anak dikatakan sebagai peserta didik. Peserta didik. Oke, kita harus ketahui dulu bahwa sekolah merupakan lembaga formal yang melaksanakan pengajaran terhadap siswa atau peserta
didik, di mana seorang anak berhak mendapatkan hak dan hak di sekolah karena dia bersekolah di sekolah. Misalnya, kita harus ketahui dulu apa itu hak seorang anak di sekolah atau sebagai peserta didik. Seperti apakah hak seorang anak di sekolah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Hak dapat pelajaran dari guru. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Hak seorang anak di sekolah yang pertama adalah dapat ilmu pengetahuan dari guru. Seorang anak wajib berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Itu adalah hak utama seorang anak di sekolah. Yang kedua, apalagi ya hak seorang anak di sekolah? Berhak bertanya kepada guru. Di mana seorang siswa berhak bertanya kepada guru apabila guru memberikan materi, siswa itu tidak paham ataukah siswa itu belum mengerti, dia berhak bertanya. Apalagi ya hak seorang anak di sekolah? Di sekolah menyediakan lapangan bola atau tidak? Apalagi ya, di sekolah menyediakan ada perpus atau tidak? Ada. Itu adalah fasilitas yang disediakan sekolah. Anak berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya, di sekolah kita menyediakan lapangan bola. Berarti anak-anak berhak bermain bola di lapangan bola. Apalagi ya, tadi sudah dikatakan bahwa di sekolah kita punya perpus. Berarti anak-anak berhak menggunakan perpus untuk belajar tambahan dan mengerjakan tugas. Apalagi ya fasilitas di sekolah. Contohnya apalagi ya? Misalnya sekolah kita punya kantin. Berarti anak-anak berhak menggunakan kantin untuk berbelanja. Pintar sekali. Apalagi ya hak seorang anak di sekolah? Anak-anak biasanya diminta datang tepat waktu atau tidak? Tepat waktu. Pintar sekali anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Apalagi ya hak seorang anak di rumah? Yang pertama dan utama apa? Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah kita contohnya seperti apa? Berpakaian yang rapi. Pintar sekali. Kita mempunyai 3S yang selalu diterapkan di sekolah, yaitu apa? Senyum, salam, dan sapa. Itu adalah tata tertib yang ada di sekolah yang harus anak-anak ketahui. Apalagi ya hak seorang anak di sekolah? Menggunakan
pakaian sesuai ketentuan sekolah. Misalnya anak-anak sudah ditentukan di sekolah bahwa hari Senin kita berpakaian apa? Merah putih. Hari Rabu dengan hari Kamis kita berpakaian apa? Batik. Hari Jumat kita berpakaian apa? Pramuka. Hari Sabtu kita berpakaian apa? Kostum olahraga. Pintar sekali. Itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan di sekolah. Apalagi ya? Anak-anak apalagi berhak mendapatkan perlindungan dari guru. Di mana kalau anak-anak sudah berada di sekolah berhak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dari guru. Apabila anak-anak misalnya ada pertengkaran ataukah ada yang diganggu sama temannya, dia harus meminta perlindungan kepada guru. Itu adalah hak seorang anak di sekolah. Anak-anak semuanya sudah paham? Paham, Bu. Semuanya mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Tetapi sebelum anak-anak menuntut mendapatkan hak yang sudah kita sebutkan, terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita apa di sekolah? Yang pertama, kewajiban kita apa? Datang tepat waktu. Apalagi? Wajib apa? Wajib menjaga nama baik sekolah. Apalagi kewajiban kita? Wajib sopan santun terhadap seluruh warga sekolah. Anak-anak semuanya sudah paham? Sudah. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita tepuk fokus. Oke, semuanya di tempat saja ya, duduk. Oke, nanti Bu Guru yang berikan aba-aba. Tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya dulu. Anak-anak setelah dari sekolah kembali ke rumah. Di rumah itu anak-anak punya tetangga atau tidak? Punya tetangga. Berarti anak-anak misalnya kalau sudah di rumah bermain dengan tetangga atau tidak? Biasanya suka membantu tetangga atau tidak? Suka membantu. Anak-anak setelah dari sekolah kembali ke rumah, hidup dengan tetangga, bergaul dengan tetangga, itu dikatakan anak-anak sebagai anggota masyarakat.
Oke. Kita lihat dulu seperti apakah hak seorang anak di lingkungan masyarakat. Hak seorang anak di lingkungan masyarakat, misalnya anak berhak mendapatkan apa? Anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Apalagi hak seorang anak di lingkungan masyarakat. Anak berhak merasakan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Apalagi ya hak seorang anak di lingkungan masyarakat. Berhak mendapat kedudukan yang sama di lingkungan masyarakat. Itu adalah hak seorang anak di lingkungan masyarakat. Tetapi sebelum anak-anak menuntut mendapatkan hak itu, terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban seorang anak di lingkungan masyarakat seperti apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Seperti apa? Biasanya kalau di desa mengumumkan bahwa hari Jumat semua masyarakat yang ada di Keta Rumadan mengambil pasir di pantai dan membawanya ke masjid. Itu adalah apa? Kewajiban sebagai anggota masyarakat. Apalagi kewajiban sebagai anggota masyarakat apalagi? Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah wajib menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi ya hak seorang anak di lingkungan masyarakat, wajib menjaga kebersamaan dan kerukunan dalam masyarakat. Oke anak-anak, sampai di sini semuanya sudah paham? Paham, Bu. Semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau semuanya sudah paham, sudah mengerti, Ibu Guru ingin membagikan LKPD dan dikerjakan masing-masing siswa dari materi yang sudah Ibu Guru bahas atau kita bahas bersama untuk mengetahui bahwa anak-anak sudah mengerti. Dikerjakan masing-masing ya. Semua tulis ya. Dikerjakan masing-masing siswa ya, tidak boleh dilihat temannya kiri kanan.
Oke, sekarang dikerjakan masing-masing siswa. Tidak boleh melihat kiri kanan atau menengok yang punya teman. Ayo dikerjakan. Masing-masing siswa mengerjakan. Ibu guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Perhatikan gambar yang ada. Dalam gambar itu kita melihat ada gambar apa, sedang apa, melakukan apa. Oke, cepat. Waktu tinggal 2 menit. Oke, waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Anak-anak, silakan maju ke depan mengumpul LKPD. Sebelum mengumpulkan LKPD harus dengan apa kesepakatan kelas kita? Mengumpulkan LKPD harus sesuai tertib. Ayo anak-anak, silakan maju ke depan mengumpulkan LKPD-nya satu-satu ya. Berikut ayo cepat. Berikut, ayo. Berikut.
Oke, semuanya duduk di tempat yang rapi ya. Oke, silakan kembali. Sudah semuanya? Oh, masih ada. Ayo. Oke. Semuanya sudah mengumpulkan LKPD? Sudah, Bu. Anak-anak semuanya masih semangat? Masih, Bu. Oke. Ibu guru mau tanya dulu. Anak-anak, materi kita hari ini tentang apa? Kewajiban sebagai anak peserta didik dan anggota masyarakat. Pintar sekali. Materi kita hari ini adalah hak dan kewajibanku sebagai anak peserta didik dan anggota masyarakat. Pintar sekali. Seperti apakah hak seorang anak di rumah? Hak adalah sesuatu yang mendadak. Seperti apakah hak seorang anak di rumah? Mendapatkan makan dan minum. Pintar sekali. Apalagi hak seorang anak di rumah? Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Itu adalah hak seorang anak di rumah. Tetapi sebelum kita ketahui hak seorang anak di rumah, ada yang masih ingat dari penjelasan ibu guru? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Pintar sekali. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Sedangkan apa itu kewajiban? Ada yang masih ingat? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Pintar sekali anak-anakku. Anak-anak, hari ini semuanya merasa senang? Senang, Bu. Dari pembelajaran hari ini, di bagian manakah yang anak-anak tidak sukai? Semuanya masih semangat? Semangat, Bu. Oke, anak-anak. Jadi kesimpulannya, sebelum seseorang menuntut untuk mendapatkan hak, terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban. Pintar sekali. Untuk menumbuhkan semangat kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi bersama.
sama. Oh, kita menyanyi lagu apa? 7 kebiasaan anak Indonesia. Pintar sekali, semuanya boleh berdiri. Remas-remaskan kaki, tangan. Oke. Oke, perhatikan ya. Dah. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke anak-anak semuanya, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak semuanya. Jam pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anakku yang sudah pintar-pintar, yang sudah mengikuti jam pelajaran Ibu Guru pada pagi hari ini. Dengan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari dengan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silakan maju ke depan memimpin doanya. Doa selesai belajar ya. Iya, Bu. Siap gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabar. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak silakan duduk kembali. Jam pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.